Anda masih bersama kami di Liputan 6 Pagi. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah subuh bagi Anda yang melaksanakannya. Saudara, 3 orang warga negara Indonesia tewas dalam insiden yang terjadi di depan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. 3 warga Indonesia itu tewas akibat berdesak-desakan dengan ribuan warga negara Indonesia lainnya yang hendak mengurus surat amnesti dari pemerintah Arab Saudi bagi para tenaga kerja asal Indonesia yang bermasalah. Korban tewas diakibatkan ribuan WNI yang hendak mengurus surat amnesti berdesak-desakan dan saling berebut. Bahkan dalam gambar yang kami terima sempat terlihat terjadi pembakaran ban bekas di kawasan Konjen RI di Jeddah. Puncak dari insiden ini dilaporkan 3 orang tewas. Korban tewas karena terinjak-injak dan kehabisan nafas. Menurut informasi yang kami terima, puncak kerusuhan terjadi hari Minggu sore waktu setempat, di mana sebelumnya ribuan orang setiap hari mendatangi KJRI Jeddah untuk mengurus surat amnesti. Batas akhir pengurusan amnesti sendiri adalah tanggal 3 Juli mendatang. Ya, saudara, semenjak 11 Mei lalu, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan pengampunan bagi warga negara asing yang bermasalah. Kondisi ini dimanfaatkan oleh puluhan ribu warga negara Indonesia yang selama ini nasibnya terkatung-katung di Arab Saudi karena permasalahan overstay atau izin tinggal yang melampaui batas waktu. Dalam program amnesti ini, warga negara Indonesia yang tetap ingin bekerja di Arab Saudi akan diperbaharui izinnya, dan bila ada yang menginginkan pulang ke tanah air, maka KJRI Jeddah dan KBRI Riyadh akan memfasilitasi proses pemulangan dengan mengeluarkan dokumen SPLP ataupun surat perjalanan laksana paspor. Namun pada kenyataannya para warga negara Indonesia lebih menginginkan untuk tetap berada di Arab Saudi. Nah, ini sebenarnya kabar baik ya dari pemerintah Arab Saudi yang niat baik, namun akhirnya ternyata menimbulkan dalam pelaksanaan ada semacam kekurangan seperti itu ya. Ya, sampai ada 3 korban tewas. Dan saudara, untuk mengetahui kejadiannya lebih lengkap, kami telah terhubung dengan salah seorang saksi mata yang berada di lokasi, Bapak Syarif Rahmat. Ya, selamat pagi Pak Syarif. Ini mewakili posko pengamanan TKI ya, betul Pak? Posko Perjuangan TKI. Oke, Posko Perjuangan TKI. Ya, Bapak Syarif bisa menceritakan kepada kami kronologis kejadian kerusuhan yang terjadi di KJRI Jeddah. Ini semua berawal yang dari kita ketahui dari antrian. Berawal dari antrian karena berdesak-desakan. Jadi mungkin karena cuaca panas, banyak warga negara Indonesia yang berada di situ yang sudah berhari-hari untuk memanfaatkan amnesti ini. Terus jumlah petugas KJRI pun di sana terbatas, tidak seimbang dengan jumlah WNI yang dilayani. Ada sekitar berapa Pak petugas di sana Pak? Mungkin ibarat sekarang petugas KJRI misalnya ada 200, itu pun udah ditambah dari relawan Gerakan Pemuda Ansor, ditambah lagi dari para guru maupun para siswa. Tapi itu masih belum berimbang dengan jumlah WNI yang mendaftar. Nah, karena cuaca panas, berdesak-desakan, emosi para WNI ini udah mulai tak terkontrol. Nah, dan memang disayangkan dengan kejadian ini, kejadian kerusuhan ini sebenarnya banyak yang dirugikan. Baik dari WNI sendiri yang dirugikan, KJRI sendiri yang dirugikan. Ya, selain korban tewas Pak, bagaimana dengan korban luka-luka? Ada berapa orang dan mungkin kerusakan di sekitar tempat kejadian? Nah, kalau korban luka-luka jumlah pastinya tidak tahu. Nah, soal adanya yang wafat, itu pun kita masih belum bisa konfirmasi. Maksudnya bisa lebih dari 3 atau bagaimana itu cuma dapat bisa lebih dari 3 atau 3 ini sudah dipastikan? Belum bisa dipastikan karena itu pun informasinya dari warga sendiri yang berada di situ, karena kita nggak bisa mendekat lebih dekat ya, karena udah rame, pihak keamanan polisi huru-hara langsung pasang pagar untuk tidak mendekat. Jadi kita masih belum pasti yang wafat itu ada atau tidak, kita masih belum pasti.
Ya, sejak kejadian ini Pak apakah masih dilanjutkan Pak proses untuk pemberian surat-surat dan juga amnesti dari KJRI? Nah, kita kalau hasil komunikasi dengan beberapa pejabat KJRI, kita harus melihat situasi kondusif dulu. Di samping itu kita pun harus dari pihak keamanan Saudi bagaimana. Jadi untuk sementara dihentikan seperti itu ya Pak? Untuk sementara mungkin dihentikan dulu sampai suasana kondusif. Dalam setiap antrian biasanya bisa menunggu berapa jam, Pak? Bisa sejam 2 jam antrian itu. Karena jumlahnya banyak. Per hari itu bisa 6.000, 7.000 orang. Dan ini biasanya adalah TKI yang kasusnya apa saja nih, Pak? Ini kasusnya banyak. Yang ada yang kaburan dari majikannya. Terus ada lagi yang pakai visa umroh overstayer. Bapak sendiri memiliki Cuma data, yang Pak? ditayangkan sekarang, Memiliki data jumlah total TKI kita yang mengalami masalah di sana? itu sulit kalau didata jumlah WNI yang overstayer atau yang kaburan ya. Cuma diperkirakan bisa mencapai 100.000 lebih. 100.000 lebih. Sejauh ini Pak yang sudah mendapat surat amnesti Pak? Sudah berapa banyak? Sejauh ini sudah mendapat surat amnesti? Kalau diperkirakan, kalau saya informasi terakhir yang minggu-minggu kemarin 40.000. Kalau yang baru-baru ini belum tahu data barunya. 40.000 yang sudah clear seperti itu Pak ya? Iya. Kalau jumlah Cuma masih banyak masalah. Masih banyak masalah. Kalau jumlah Karena SPLP ini ibaratnya pihak Saudi pun masih pimpong warga negara kita. masih bagaimana Pak? Pelimpan? Masih dipimpong, ibaratnya masih masih dilempar sama pihak imigrasi Saudi. Jadi Ini dari jumlah ibaratnya mungkin ini amnesti setengah hati. Oh, amnesti setengah hati. Bisa dijelaskan lagi Pak, kenapa disebut amnesti setengah hati ini Pak? Ya ibaratnya warga udah dikasih SPLP. SPLP itu semacam surat pengganti paspor ya, paspor sementara. Ya. Orang misalnya orang memilih pulang. Ya. SPLP ini dibawa ke ke imigrasi Saudi diproses. Nah, bagi yang udah sidik jari saat masuk ke Saudi itu bisa lulus. Tapi yang belum pernah sidik jari itu mental. TKAWNI ini dipaksa suruh cari datanya. Sedangkan kaburan gimana untuk mendapatkan datanya? Nomor paspor sudah lupa. Begitu. Ibarat kalau saya melihat ini seakan-akan WNI sama KJRI ini diadu domba. Oke, seperti Jadi itu Pak masih panjang masalahnya, belum selesai dari pemberian amnesti itu ternyata masalahnya masih banyak yang tersisa ya, begitu Pak? Kesalahan sebenarnya di pusat. Oke, setelah ini Bapak ada rencana untuk apa Pak agar program ini bisa berjalan dengan baik nanti Pak? Mungkin usulan kita ke pemerintah pusat sebaiknya para menteri terkait untuk turun ke Saudi. Melakukan pelobian dengan kerajaan Arab Saudi seperti yang dilakukan pemerintah India. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Syarif Rahmat yang sudah meluangkan waktu untuk berbicara di pagi hari ini dan semoga harapan ini dan tugas Anda juga bisa disampaikan kepada pihak yang berwenang, menteri yang terkait. Ya, semoga selanjutnya kita mendengar kabar baik dari sana ya, karena sudah ada dari pemerintah Arab Saudi, mudah-mudahan disambut bantuan juga dari sini, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Syarif. Masalah koordinasi seperti itu. Ya. Dan saudara, informasi berlanjut di pagi ini, jenazah Ketua MPR Taufik Kemas dimakamkan dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sementara sang istri Megawati Soekarno Putri tampak tegar melepas kepergian almarhum ke peristirahatan terakhirnya. Taman Makam Pahlawan Kalibata Minggu siang dipadati ribuan orang. Para petinggi negara, pengurus PDI Perjuangan, para politisi hingga masyarakat biasa, semua berbaur dalam upacara pemakaman jenazah Ketua MPR Taufik Kemas. Upacara pemakaman secara militer digelar untuk menghormati jasa-jasa almarhum sebagai pejuang 4 pilar kebangsaan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak sebagai inspektur upacara. Sang istri Megawati Soekarno Putri dan putri tunggal almarhum
Puan Maharani tampak tegar menyaksikan prosesi pemakaman. Namun mereka tak bisa menyembunyikan kedukaannya dengan sesekali meneteskan air mata melepas kepergian jantung hati mereka. Kita telah kehilangan salah seorang putra terbaik bangsa, politisi terkemuka, tokoh penegak demokrasi, konsiliator, dan seorang negarawan. Ibu Megawati Soekarno Putri beserta keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan ketabahan dan kesabaran, serta dapat menerima kepergian almarhum dengan ikhlas dan tawakal. Almarhum Taufik Kemas memiliki riwayat penyakit jantung. Beberapa hari sebelum meninggal, almarhum baru saja melakukan perjalanan dari Ende, Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Almarhum meninggalkan seorang istri, seorang putri, 2 putra, dan beberapa cucu. Tim Liputan 6 SCTV melaporkan. Sementara Saudara Wakil Presiden Budiono tadi malam menghadiri acara tahlilan di kediaman Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufik Kemas di Jalan Teguh Umar, Jakarta. Selain Wakil Presiden, sejumlah tokoh juga hadir termasuk Ketua DPR RI Marzuki Ali dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Setelah jenazah Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Taufik Kemas dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Minggu malam, pihak keluarga menggelar acara tahlilan di kediaman almarhum di Jalan Teguh Umar, Jakarta Pusat. Wakil Presiden Budiono turut hadir dalam acara tahlilan tersebut. Selain Wakil Presiden, sejumlah tokoh, baik dari kalangan politisi, pengusaha, hingga artis, ikut hadir untuk mendoakan almarhum. Di DPR MPR, beliau adalah politisi yang paling senior, yang selama ini membuat suasana kita menjadi adem. Ya, beliau memposisikan di atas semuanya, itu yang kita rasakan selama ini. Jadi kita merasa kehilangan sekali. Ya. Saya kira semangka jelas pada saat beliau menjabat sebagai Ketua MPR, saya mengikuti kematangan beliau sebagai negarawan, sebagai individu, ya itu terasa sekali gitu ya. Taufik Kemas menghembuskan nafas terakhir Sabtu sore saat menjalani perawatan di Singapura. Sebelum wafat, almarhum sempat menghadiri puncak Hari Lahir Pancasila 1 Juni di Ende, Nusa Tenggara Timur bersama dengan Wakil Presiden Budiono. Dwi Firmansyah melaporkan dari Jakarta. Acara tahlilan juga digelar warga di sekitar kediaman pribadi mantan Presiden Megawati Soekarno Putri di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Minggu malam. Acara doa bersama untuk kepergian Ketua MPR Taufik Kemas digelar atas inisiatif warga walaupun tanpa dihadiri keluarga almarhum. Santunan doa dan ayat suci Al-Quran terus dibacakan warga di kediaman Megawati di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selain orang dewasa, acara tahlilan ini juga diikuti oleh anak-anak. Acara doa bersama ini sengaja digelar para tetangga sebagai bentuk duka cita dan kehilangan yang mendalam atas sosok almarhum Taufik Kemas. Rencananya warga akan terus menggelar pengajian ini hingga 7 hari ke depan dengan atau tanpa didampingi pihak keluarga almarhum. Keluarga besar Taufik Kemas di Palembang maupun tokoh-tokoh PDI Perjuangan Sumatera Selatan sangat terpukul atas kepergian Taufik Kemas. Ratusan warga dan kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan tadi malam menggelar tahlilan. Keluarga sangat terpukul atas meninggalnya tokoh nasional Taufik Kemas. Sejak kemarin, seluruh keluarga besar almarhum bertolak ke Jakarta. Rumah keluarga besar di belakang Masjid Raya Taqwa, Jalan Talang Semut terlihat sepi. Bagi keluarga, Taufik Kemas merupakan sosok yang baik dan ramah serta peduli kepada sesama. Almarhum terakhir berkunjung ke rumah ini pada bulan Maret lalu. Sementara itu tadi malam, seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan menggelar tahlilan. Tahlilan akan digelar selama 7 hari berturut-turut bersama-sama dengan masyarakat. Warga Sumatera Selatan yang ingin mendoakan almarhum dipersilahkan datang ke kantor DPD PDI Perjuangan Jalan Basuki Rahmat Palembang setelah sholat Isya.
Ajmal Rukian melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Ya, seluruh Indonesia berduka ya. Saudara, kepergian Taufik Kemas memang meninggalkan kenangan yang sangat membekas bagi rekan-rekan sejawatnya. Dan berikut saudara kenangan dari sejumlah tokoh di tanah air akan sosok Taufik Kemas. Mas, saya kemarin sakit tapi sekarang saya dapat obat. Saya tanya obatnya apa Pak? Mereka belum menyampaikan obatnya ya kamu kepilih di DKI, saya sekarang sembuh. Bersahabat dengan saya, bahkan beliau waktu saya pulang dari luar negeri, beliau jemput saya sendiri. Jadi saya tidak bisa lupa itu. Beliau orang yang buka hubungan dengan semua orang, walaupun katakanlah pernah di pihak yang berseberangan gitu. Khususnya Bhinneka Tunggal Ika sebagai sesuatu kebangsaan, sebagai sesuatu yang sangat prinsip. Saya kira saya sependapat dengan bagaimana bangsa ini tetap utuh tanpa membedakan etnik dan agama apapun. Menghormati perbedaan-perbedaan dan selalu memberikan nasihat kepada adik-adiknya. Saya sendiri kenal Pak Taufik Kemas tahun 1980 ketika saya masih mahasiswa. Beliau pada waktu itu kami tuakan sebagai tokoh dari Sumatera Selatan yang selalu membimbing kami. Menerima berteman dengan orang muda dan selalu lebih mau mendengarkan anak muda begitu. Jadi dalam banyak konteks beliau memberikan warna tersendiri bukan hanya bagi PDI Perjuangan. Yang membedakan Pak Taufik dengan politisi kebanyakan kan begitu berbeda pendapat gitu kan berhadapan-hadapan. Kalau Pak Taufik enggak, mulai dari yang paling kanan, paling kiri, yang termasuk orang yang paling mengkritik paling keras kepada dia, biasanya malah dia rangkul kan. Beliau adalah seorang politisi yang senior, yang sudah mempunyai pengalaman yang panjang dalam politik. Ya, saudara, Taufik Kemas dikenal sebagai negarawan yang terus memperjuangkan 4 pilar kebangsaan. Selama menjadi ketua MPR, almarhum gigih memasyarakatkan kembali Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal sebagai 4 pilar kebangsaan. Ya, dan saudara, perjalanan karir politiknya sudah dimulai saat duduk di bangku kuliah dan menjadi anggota GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Pembentukan karakter seorang Taufik Kemas dimulai sejak ia masa kuliahnya di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Bergabung sebagai anggota GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, perlahan pria kelahiran 31 Desember 1942 ini berhasil menduduki sejumlah posisi penting dalam organisasi. Selanjutnya Taufik Kemas bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia dan terpilih sebagai anggota DPR MPR pada tahun 1992. Sempat mengalami pasang surut saat Orde Baru, karirnya kembali bersinar setelah Soeharto lengser. Pada pemilu 1999, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan keluar sebagai pemenang. Kemenangan ini kemudian mengantarkan istrinya Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden dan kemudian Presiden Indonesia yang kelima. Sejumlah penghargaan sempat didapat. Terakhir pada Maret 2013, Taufik Kemas mendapat gelar Doktor Honoris Causa di bidang kebangsaan dan bernegara oleh Universitas Trisakti Jakarta. Di usianya yang ke-70, Taufik Kemas masih menjabat sebagai Ketua MPR RI periode 2009-2014 dan Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP. Taufik Kemas juga dikenal sebagai penggerak 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang berbahagia bukan doktornya, tapi berbahagia 4 pilar itu diakui sebagai sumber segala-galanya untuk bangsa Indonesia itu. Terima kasih. Kini sang negarawan telah tiada. Semoga buah pemikiran Taufik Kemas tentang 4 pilar kebangsaan akan terus melekat di benak masyarakat Indonesia. Selamat jalan, Pak Taufik. Tim Liputan 6 melaporkan.
Bendera setengah tiang dikibarkan di seluruh gedung pemerintahan dan gedung lembaga tinggi negara termasuk Istana Kepresidenan. Ini sebagai bentuk penghormatan atas berpulangnya Ketua MPR RI Taufik Kemas. Sejak pagi bendera merah putih berkibar setengah tiang di Istana Kepresidenan Jalan Medan Merdeka Utara. Ini sesuai instruksi Presiden Yudhoyono sebagai bentuk penghormatan atas wafatnya Ketua MPR RI Taufik Kemas. Gedung-gedung perkantoran di sepanjang Jalan Protokol Sudirman Tamrin dan sejumlah gedung lembaga tinggi negara mengibarkan bendera setengah tiang. Di Gedung Mahkamah Konstitusi dan kantor Kementerian Koordinator Perekonomian merah putih juga berkibar setengah tiang. Penghormatan terakhir untuk almarhum Taufik Kemas, tokoh partai yang gencar mendengungkan 4 pilar kebangsaan, juga tampak di gedung DPR MPR Senayan.